Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aliatnan dari kelas 11 IPA 1. Saya akan membacakan surah Yunus ayat 40 dan 41 beserta hukum tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Hukum tajwid yang pertama terdapat pada wa minhum, yaitu idhar halki. Lalu selanjutnya terdapat pada minhum man, yaitu idgham mimi. Lalu hukum bacaan selanjutnya terdapat pada mayyu, yaitu idgham bigunnah. Lalu kemudian terdapat lagi pada wa minhum, yaitu idhar halki, dan terdapat lagi pada minhum man, yaitu idgham mimi. Lalu selanjutnya hukum tajwid terdapat pada malla, yaitu idgham bila gunnah. Kemudian yang terakhir pada ayat 40 terdapat pada bil mufsidin, yaitu mat arid li sukun. Lalu pada ayat 41 terdapat pada wa in kadzabu, yaitu hukum bacanya ikfa hakiki. Lalu terdapat pada walakum amalukum, yaitu idhar syafawi. Kemudian juga terdapat pada antum bari'un, yaitu ikfa syafawi. Kemudian terdapat juga pada mimma, yaitu idgham bigunnah. Lalu yang terakhir pada surah Yunus ayat 41 yaitu terdapat pada ta'malun, yaitu mat arid li sukun. Selanjutnya adalah isi kandungan yang terdapat dalam Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 40 sampai 41. Dalam ayat ini terdapat 3 kandungan. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang bagaimana orang-orang beriman dan tidak beriman. Lalu kandungan yang kedua yaitu menjelaskan tentang orang-orang yang berbuat kerusakan dan tidak membuat kerusakan. Lalu kandungan yang terakhir pada ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu apa yang manusia perbuat dan semua perbuatan akan mendapatkan ganjarannya. Saya akan membacakan Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 32 beserta hukum tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna كثيرا منهم
بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. Hukum bacaan yang pertama yaitu terdapat pada min ajali, yaitu idhar halki. Kemudian hukum bacaan yang kedua terdapat pada bani'i, yaitu mad jaiz munfasil. Kemudian terdapat pada Israil, yaitu mad wajib muttasil. Selanjutnya hukum bacaannya terdapat pada maqatala, ikhfa hakiki. Dan terdapat pada nafsam bi ghairi, yaitu iqlab. Kemudian terdapat juga pada nafsin au fasad, yaitu izhar halki. Kemudian terdapat juga pada au fasadin fil ard, yaitu ikhfa hakiki. Selanjutnya terdapat pada jami'a, yaitu mad iwad. Kemudian waqaf selanjutnya terdapat hukum bacaan yaitu waman ahya, yaitu izhar halki. Kemudian terdapat juga pada faka'annama ahya, yaitu mad jaiz munfasil. Kemudian terdapat pada kata jami'a, yaitu mad iwad. Waqaf selanjutnya terdapat pada kata ja'athum, mad wajib muttasil. Selanjutnya hukum bacaannya terdapat pada katsiran minhum, yaitu idgham bigunah. Kemudian terdapat juga pada minhum ba'd, yaitu ikhfa syafawi. Dan hukum bacaan yang terakhir terdapat pada kata la musrifun, yaitu mad arid lisukun. Selanjutnya adalah isi kandungan surah Al-Maidah, surah kelima ayat 32. Terdapat 4 kandungan pada ayat ini, yaitu yang pertama adalah membunuh orang lain hukumnya diperbolehkan apabila orang itu telah membunuh orang lain maupun telah melakukan kerusakan di muka bumi. Lalu isi kandungan yang kedua adalah orang yang membunuh orang lain tanpa alasan syar'i, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Lalu isi kandungan yang ketiga adalah orang yang memelihara kehidupan orang lain, maka seolah-olah dia telah memelihara seluruh manusia. Lalu kandungan yang terakhir pada surah Al-Maidah ayat 32 adalah menjaga dan menjamin hak hidup orang lain merupakan kewajiban seluruh muslimin karena mendatangkan amal soleh yang besar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.